kafir. Kata kafir ya ini sering muncul di hadapan kita, dan kalimat kafir bahasa itu adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa agama, bukan bahasa negara ya Pak ya. Nanti ada namanya apa? Ada kafir asli, ada kafir asli. Kafir asli ya memang mereka benar-benar tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kafir asli ini bisa dikatakan zaman Nabi, yaitu apa? Kafir ahlul kitab. Ahlul kitab berarti Yahudi, Nasrani. Kemudian ada kafir musyrik. Nah, kafir musyrik ini orang-orang yang apa? Tidak mau beriman kepada Allah, tapi mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah yang sebangsanya itu. (150 sampai 153 An-Nisa) yang menyampaikan pesan bahwa inilah dua kelompok orang yang beriman dan orang mukmin, dan mereka masing-masing nanti kelak akan mendapatkan balasan oleh Allah di tempatnya masing-masing. Orang kafir mendapatkan tempat adzab muhina, orang yang beriman mendapatkan balasan Ghafurur Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grial Bawangi 1,
Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan karunia oleh Allah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka salat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa menguatkan ketaatan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak kita termasuk hambanya yang akan mendapatkan jaminan di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini, kajian kitab suci Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Jalalain. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 150 dan seterusnya. An-Nisa 150 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Innalladzina apa enggak ada? Innalladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang kafir billahi kepada Allah, wa rusulihi dan beberapa utusannya Allah, beberapa rasulnya Allah. Wa rusulihi ini jamak, kalau mufradnya rasulun, jamaknya rusulun. Wa rusulihi dan para utusannya Allah. Wa yuriduna dan mereka menghendaki, menginginkan ayyufarriquna untuk memisahkan bainallah antara Allah wa rusuli dan para utusannya Allah.
bi ayyuminu, dan mereka beriman bihi kepada Allah, dunahum, tapi tidak beriman kepada Nabi. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu, kami beriman bi ba'din, dengan sebagian ay minar rusuli, dari beberapa rasul, wa nakfuru bi ba'din, dan kami mengingkari sebagian minum dari para rasul. Wa yuriduna, dan mereka menginginkan ayat tahidu, mereka mengambil baina dalika, di antara demikian, ay bainal kufri wal iman, sabilan, sebagai jalan yang ditempuh, ay thoriqon. Nah, ayat ini menerangkan dari ayat 150 sampai 153 ini menerangkan dua kelompok. Kelompok mana? Tentunya kelompok kafir dan kelompok mukmin. Innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi, ada orang, sungguhnya orang kafir, ada orang yang mengingkari kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini tujuannya apa? Memang mereka tidak beriman. Kafir, kata kafir, ya, ini sering muncul di hadapan kita, dan kalimat kafir, bahasa itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa agama, bukan bahasa negara, ya Pak ya. Jadi kata kafir sering kita sebut itu karena itu bahasa Al-Quran, bahasa agama. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka adalah orang kafir. Tapi kalau dalam bahasa negara adalah seluruh warga negara. Tidak disebut mereka warga kafir, maka mukmin, enggak. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata kafir artinya apa? Kafir ini orangnya, perbuatannya namanya kufur. Artinya apa? Tertutup, hatinya tertutup, tidak mau menerima ajaran Allah, tidak mau menerima ajaran Allah yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu, lewat para nabi dan para rasul. Mereka tidak beriman. Dan orang kafir zaman dulu ini kafir ada yang apa? Nanti ada namanya apa? Ada kafir asli. Ada kafir asli. Kafir asli ya memang mereka benar-benar tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kafir asli ini bisa dikatakan zaman Nabi, yaitu apa? Kafir ahlul kitab. Ahlul kitab berarti Yahudi, Nasrani. Yahudi Nasrani ini mereka beriman kepada Allah. Beriman pada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini Allah. Yang membagi rezeki Allah. Mereka percaya adanya pembalasan dari akhirat, adanya surga, bahkan surga diklaim punya mereka. Orang Islam nggak punya surga. Ini apa? Orang Yahudi Nasrani. Kemudian ada kafir musyrik. Nah, kafir musyrik ini orang-orang yang apa? Tidak mau beriman kepada Allah, tapi mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah yang sebangsanya itu. Itulah kafir Arab. Nah, ini ayat ini menerangkan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka memisahkan. Mereka beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi tapi hanya sebagian. Seperti orang-orang Yahudi, mereka beriman pada Allah, beriman pada Nabi. Mereka percaya Nabi Adam itu Nabi, Nabi Idris Nabi, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, terputus sampai apa? Zakaria, Yahya. Selain itu Nabi Isa nggak mau beriman. Apalagi Nabi Muhammad nggak mau percaya. Ini orang-orang Yahudi. Bahkan siapa yang menentang ajaran mereka dia bunuh.
Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyina bi ghairi haq, mereka tidak segan-segan bunuh para nabi aja dibunuh, apalagi preman ya. Nabi dibunuh. Nabi ini seorang rasul pilihan Allah, dibunuh orang-orang Yahudi. Bahkan dalam ayat tersebut apa? Annahum qatalu salasan wa arba'ina nabiyan, mereka orang-orang Yahudi membunuh salasan wa arba'ina. Salasan berapa? Tiga. Wa arba'ina berapa? 43 nabian, 43 dibunuh orang-orang Yahudi dalam ayat tersebut. Fanahahum mi'atun wa sab'una, bahkan min ibadihim. Fanahahum, mencegah mereka orang-orang Yahudi. Siapa yang mencegah? Mi'atun 100 wa sab'una 70 min ibadim, daripada pengikut para nabi. Fakotalu, mereka dibunuh 170 selama 43 nabi. Berapa orang tuh dibunuh? Orang-orang Yahudi. Karena apa? Saking ekstrimnya mempertahankan keyakinan mereka, padahal itu dilarang oleh Allah. Mereka membunuh para nabi, apalagi membunuh orang biasa. Nah, orang seperti itu adalah apa? Hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengklaim bahwa mereka yang paling baik. Seorang nabi dianggap tidak baik, yang mereka imani diimani, yang tidak diimani mereka sikat. Mereka putus sampai Nabi Zakaria Isa, bahwa Siti Maryam sudah enggak dianggap. Kemudian bapaknya Siti Maryam siapa, keluarganya keluarga Imron enggak dianggap, itulah orang Yahudi. Kemudian muncul lagi sebelakangnya, yaitu orang-orang Nasrani. Semuanya dianggap, yang dianggap apa? Nabi dan Rasul adalah hanya Nabi Isa. Nabi Muhammad enggak dianggap. Wa yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din minar rusuli wa nakfur. Mereka beriman kepada sebagian nabi dan tidak beriman kepada sebagian nabi. Mereka percaya kepada Allah, tapi tidak beriman kepada nabi secara sudah. Padahal orang yang beriman adalah satu kesatuan iman kepada Allah, ya iman kepada nabi. Iman kepada Allah, tidak iman pada nabi, berarti tidak dianggap. Iman kepada nabi dan iman kepada Allah juga tidak dianggap, yang sudah menjadi satu kesatuan, termasuk rukun iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, para nabi, kitab, hari kiamat, kemudian iman terhadap ketentuan Allah yang baik, yang itu adalah satu ketentuan. Nah, itu kelompok orang-orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah seperti itu. Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya, orang-orang kafir tulen ya, orang-orang kafir tulen. Ayat sebelumnya apa? Orang yang ada kalanya apa? Orang munafik. Kalau munafik kemarin mana Pak? Lisannya beriman tapi hatinya tidak beriman. Dia
al amalu bisyariah tapi ma'a adamil iqrar, amal perbuatannya sepertinya sesuai dengan apa orang Islam, orang mukmin pada umumnya, tapi dalam hatinya ma'a adamil iqrar, enggak ada iqrar iman kepada Allah. Kalau kafir sudah menyatakan mereka zahir batin tidak beriman kepada Allah. Kemudian ada kata fasik. Kalau fasik mereka apa ikrar, dia menyatakan bahwa dia beriman kepada Allah, cuman apa malas ibadah, banyak berbuat dosa. Nah, kemudian yang terjadi pada kita, harapan pada kita adalah apa? Mangkana bihi ma bainal amali bisyari'a wal iqrar, itu keyakinan dan amal perbuatan ini sejalan, yang kita harapkan. Jadi orang-orang seperti itu ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itu adalah orang-orang kafir yang sejati, orang-orang kafir tulen, orang kafir beneran. Nah, bukan apa ada namanya kafir apa? Kafir yang asli, ada kafir majazi. Kafir majazi ini apa? Yaitu perbuatannya seperti orang kafir. Perbuatannya seperti perbuatan orang kafir, perbuatannya seperti perbuatan orang musyrik. Perbuatannya apa? Niru-niru orang Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka di dalam hatinya masih ada kalimat syahadat, masih ada kalimat iman kepada Allah. Walaupun seperti itu, apabila mereka meninggal tetap hukumnya kita wajib mengurus seperti orang-orang muslim pada umumnya. Ulaika humul kafirun haqqan, mereka itu adalah apa? Orang-orang kafir yang sejati, orang-orang kafir asli beneran. Nah, gitu ya. Lafal haqqan masdarun, sebagai bentuknya masdar muakkadun untuk menguatkan limat munil jumlati qablahu, untuk menguatkan kalimat jumlah sebelumnya. Jadi menyatakan lafal haqqan itu apa? Untuk menguatkan, itulah orang-orang kafir tulen. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Nah, kalau sudah seperti itu, wa a'tadna, dan kami siapkan, kata Allah, lil kafirina, bagi orang-orang kafir disiapkan apa? Adzaban, siksa, muhinan, yang menghinakan. Jadi balasan mereka adalah apa? Nanti siksa yang mengerikan, siksa yang menghinakan. Tentunya apa? Nanti di neraka jahanam. Nah, orang seperti itu adalah apa? Khalidina fiha, di neraka selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir yang kafir haqqan, kafir yang sebenarnya itu adalah apa? Yahudi, Nasrani, musyrik, orang kafir musyrik, orang munafik, mereka adalah khalidina fiha. Kalau orang fasik, ya orang berdosa, ya, selama di dalam hatinya ada kalimat syahadat beriman kepada Allah, walaupun mereka masuk neraka, tetap ada harapan mereka nanti masuk ke dalam surga. Karena apa? Selama mereka tidak berbuat dosa besar, selama tidak berbuat dosa, insya Allah selamat dari neraka. Karena al-khamsu bil khamsi, sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini menghapus dosa. Duduk kita di majelis taklim ini juga menghapus dosa. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ati, sholat jumatan kita juga menghapus dosa. Puasa kita Ramadan juga menghapus dosa. Tapi dengan catatan idza ajnabal kabair, apabila orang tersebut menjauhi
dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, tidak bisa dihilangkan kecuali mereka bertaubat. Bertaubat. Taubatnya sebelum mereka apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya mereka belum sempat tobat, nanti cara menghilangkan dosanya disiksa di neraka. Sekian berapa tahun disiksa di neraka, kemudian dosanya hilang, baru dipindahkan ke surga. As-shalawatul khamsi takfuru bainahuma minad dzunub. Jadi sholat yang kita kerjakan 5 waktu dari zuhur, asar, ini menghapus dosa di antaranya. Jadi itulah gambarannya orang yang mengerjakan sholat 5 waktu itu sebagaimana dia mandi sehari semalam 5 kali, sangat bersih, badannya bersih, badannya wangi, tidak ada bau keringat, tidak ada bau ketek, tidak ada bau apa-apa, bersih badannya. Itu gambar seperti orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, insya Allah mereka bersih dari dosa. Selama itu tidak dosa besar. Wa ya as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil, ilal kabair. Kalau dosa besar jalannya dengan apa? Fala takfuru wa illa bitaubah. Kalau dosa besar caranya menghilangkan yaitu dengan taubat, yaitu kapok, tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, orang-orang kafir yang tulen itu, mereka nanti dipersiapkan oleh Allah azab muhina, siksa azab yang menghinakan, dan mereka khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya Allah, kulluhum, mereka beriman. Nah, orang-orang mukmin, mereka orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Semua nabi yang dipilih menjadi nabi ada berapa dulu, ingat? 124.000. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 25 saja suruh mengenal, hanya ada 25 nabi dan rasul. Kita beriman kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, disampaikan kepada umat manusia. Berbagai dengan kondisi, ada nabi yang pengikutnya banyak, ada nabi yang pengikutnya sedikit, ada nabi yang pengikutnya minim. Mereka berjuang bertahun-tahun, hanya beberapa orang yang beriman kepadanya. Untuk itu, ya, itu sebagai gambaran. Kalau kita mengajak hal yang baik, mengajak hal yang positif, ada orang yang tidak suka, hanya orang yang tidak senada, itu apa? Itu memang sudah kodratnya seperti itu. Tidak mungkin orang yang kita ajak mereka mau semua baik semua, nggak mungkin. Nah, untuk itu ini sebagai gambaran nabi dan rasul, orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, itu tanggapannya lebih pedih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara total, kulluhum,
Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Mereka adalah nabi Allah, orang yang dipilih Allah. Baik nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan masing-masing nabi punya cerita yang berbeda. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman adalah contoh nabi yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah, bukan hanya seorang biasa. Mereka diberikan kekuasaan oleh Allah, oleh orang raja, kemudian kaya raya. Dalam cerita Nabi Sulaiman, istrinya sampai berapa, Pak? Ada mengatakan istrinya 100, ada mengatakan istrinya 1000. Nabi Sulaiman istrinya 1000, Pak. Itu kalau gilir sampai berapa tahun itu? Istrinya 1000. Kalau Nabi Dawud katanya istrinya 100. Masing-masing nabi punya cerita masing-masing. Nabi Nuh ceritanya seperti itu, Nabi Adam ceritanya seperti itu, Nabi Ibrahim ceritanya seperti itu, yang kita jadikan contoh untuk nanti bulan Dzulhijjah. Di antara sunnah syariat Nabi Ibrahim yang diikuti Nabi Muhammad adalah itu pada bulan Dzulhijjah, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Kemudian khitan itu bagian daripada sunnah Nabi Ibrahim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara total, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak membedakan nabi satu dan yang lain. Walhasil mereka beriman kepada nabi-nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ulaika saufa nu'tihim ujurahum, mereka itu akan mendapatkan pahala. Pahala itu apa? Berarti upah, balasan kebaikan. Mereka nanti akan mendapatkan pahala ujurahum. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain ini termasuk itulah orang-orang mukmin yang sejati. Dalam ayat yang lain, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Siapa itu orang mukmin yang sebenarnya? Dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubum, hatinya gemetar. Kenapa? Kalau sebut nama Allah, mereka ingat ancaman Allah, ingat siksa Allah, ingat hari kiamat seandainya kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, gemetar hatinya. Takut kepada Allah, takut berbuat salah. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat baik, ayat yang tertuang dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang dituangkan di hadapan kita, dihamparkan di muka bumi, zadatuhum, tambah mereka yang tambah? Imannya semakin tambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, setelah itu mereka pasrah kepada Allah,
Di antara ciri-ciri orang mukmin sejati alladzina yuqimuna shalah. Nah ini orang-orang yang mendirikan sholat, mendirikan sholat sesuai dengan apa? Sesuai dengan kewajibannya. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma dan dari sebagian hartanya razaqna kami menginfak rizkikan pada mereka, yunfikun mereka menginfakkan, mereka yang menginfakkan sebagian, bukan seluruhnya, hanya sebagian ini sebagian kecil. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka akan itulah orang-orang mukmin sejati. Pahala balasannya apa? Ulaika lahum darajatun. Ulaika lahum darajatun, mereka nanti akan mendapatkan derajat. Yang dimaksud derajat manazilun fil jannah, tempat di dalam surga. Ulaika lahum apa darajatun inda rabbihim, di sisi Allah, wa maghfiratun mendapatkan ampunan, wa rizqun dan mendapatkan rizki karimun yang mulia. Rizki yang mulia adalah kenikmatan di dalam surat. Ayat ini juga seperti itu. Saufa nu'tihim ujurahum, mereka nanti akan mendapatkan pahala. Sawabu a'malihim, pahala mereka, yaitu apa? Balasan kebaikan amal-amal perbuatan mereka ketika dilakukan di dunia, termasuk balasan Allah. Wa kana Allahu ghafuran, dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun li auliyai, terhadap para kekasihnya, orang-orang yang dicintai Allah. Rahiman, kasih sayang, bi ahli taati, Allah kasih sayang kepada siapa? Li ahli taatihi, terhadap orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Allah juga kasih sayang kepada semua hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Terutama Allah sayang terhadap orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Untuk itu dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, apapun yang kita sanksikan, yang kita jadi masalah, yang kita sibukkan, yang kita susahkan, akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan jatah rezeki dari Allah yang tidak bisa disangka datangnya dari mana. Itu urusan Allah. Karena kalau kita pengen rezeki, dekatilah yang membagi rezeki. Yang membagi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja sebagai apa? Wasilah. Kita dagang sebagai wasilah. Sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghamparkan rezekinya di muka bumi ini banyak dari pintu yang tidak bisa disangka. Nah, untuk itu kewajiban kita sebagai hambanya, marilah kita tetap menjaga iman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Wa kanallahu ghafurur rahim, ila yang senantiasa kita harap ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'aluka ya Muhammad ahlal kitab, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan satu ayat, dua ayat pada kesempatan ini, ayat 150 sampai 153 An-Nisa, yang menyampaikan pesan bahwa inilah dua kelompok orang yang beriman dan orang mukmin, dan mereka masing-masing
nanti kelak akan mendapatkan balasan oleh Allah di tempatnya masing-masing. Orang kafir mendapatkan tempat adab muhina, orang yang beriman mendapatkan balasan ghafurur rahimah, mendapatkan ampunan dari Allah yang akhirnya kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'ah. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa lil iman wa lil rizqi wa lil qur'an wa lil du'a wa lil khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.